Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Ada cerita baru loh. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terus subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Aku seorang suami dari perempuan yang bernama Nia. Wajah sendu dan kelembutannya dulu menjadi daya tarik sendiri bagiku. Nia sosok mandiri dan sangat mudah bergaul. 7 tahun menikah, kami dikaruniai 2 orang anak yang sangat menggemaskan, Dava dan Davina. Alhamdulillah, dari segi ekonomi kami sudah sangat mapan. Tidak ada yang terlalu aku pikirkan. Pekerjaan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan elektronik menghasilkan pundi-pundi yang sudah lebih dari cukup untuk keluarga kecil kami. Namun, entah kenapa akhir-akhir ini aku merasa hidup ini sangat membosankan dan monoton. Semua yang kulakukan setiap harinya seperti sebuah rutinitas tanpa makna. Jiwaku kosong. Semua ini berawal dari pertemuan singkatku dengan sebuah keluarga sederhana. Yang sangat menarik perhatian adalah di balik kekurangan yang mereka miliki, ada ketenangan yang belum pernah kurasakan selama ini. Sudah mau maghrib. Bu, Bapak pergi ke masjid dulu. Ayo, Mas Agus sekalian, aku hanya menjawab ajakan pria parubaya tersebut dengan sebuah anggukan seraya mengulas senyum. Bapak duluan, saya sholat di rumah saja, jawabku kemudian. Bohong, ya aku tengah berbohong. Entah kapan terakhir kali aku berwudu. Aku bahkan sudah tidak ingat lagi. Rasa malu tiba-tiba menusuk jantung. Sebaiknya jangan ditunda Mas Agus, kita kan nggak tahu umur. Kalau ternyata beberapa menit atau bahkan beberapa detik lagi ajal menjemput bagaimana? Dek, aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Bagiku, hidup yang dijalani sudah cukup dengan bekerja, dan bekerja. Tentu saja semua ini kulakukan untuk membahagiakan keluarga, kedua anak dan istriku serta orang tua. Sangat simpel, yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi, biaya pendidikan anak-anak teratasi. Bisa membeli rumah dan apapun yang kami mau. Satu lagi, bisa membahagiakan orang tua secara materi. Sehingga waktu untuk menghadapnya tidak pernah kuluangkan. Mungkin karena tidak membiasakan diri sehingga tidak ada rasa kehilangan sama sekali. Akhirnya aku memilih untuk mengikuti pria parubaya tersebut. Kami salat di masjid terdekat. Entah kenapa mobil yang ku kendarai mogok tepat di depan rumahnya, membuatku harus menunggu jemputan di rumah pria berjenggot tersebut. Sesampai di masjid, aku mengetahui kalau Pak Ihsan adalah imam masjid tersebut. Selama salat, aku benar-benar blank. Tidak satupun bacaan ayat yang bisa kulafazkan dengan benar. Aku hanya mengikuti gerakan-gerakan yang ada. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Anehnya, dalam kegundahan ada rasa haru yang menelusup. Mataku berkaca-kaca, teringat akan sosok ayah yang telah lama pergi. Alhamdulillah, ayo Mas Agus, silakan masuk, kita makan dulu, ajaknya kembali. Setelah suara seorang perempuan yang mungkin saja istrinya memanggil sekaligus memberitahu bahwa hidangan telah siap. Ragu, netraku menatap Pak Ihsan. Kenapa mereka begitu percaya padaku? Padahal kami baru saja kenal, karena aku adalah orang asing bagi mereka. Bukankah saat ini modus kejahatan sangat banyak? Gak usah Pak, saya tadi sudah makan, jawabku menolak. Pria parubaya itu pun tersenyum mengembang. Sudah, gak usah sungkan Mas, ini juga sudah malam. Di sekitar sini rumah makan juga tidak ada. Kamu pasti lapar, makannya tadi siang kan? Wajah itu kembali tersenyum. Aku mengembuskan napas berat. Sudah jam segini mobil kantor cabang belum juga datang menjemputku. Dengan sungkan aku mengekori Pak Ihsan dari belakang. Mas, suara Nia membuyarkan lamunanku. Wanita cantik itu duduk tepat di sampingku. Aku senang loh Mas, kamu bisa libur hari ini. Coba lihat anak-anak, mereka senang banget. Sebuah senyuman terukir di wajah bak porselen itu. Maafkan aku ya, selama ini terlalu sibuk. Hari ini aku memang sengaja meminta izin untuk tidak masuk kantor, hal yang sangat jarang kulakukan. Melihat kehangatan keluarga Pak Ihsan membuat aku berpikir bahwa aku telah banyak kehilangan momen bersama mereka, istri dan kedua buah hatiku. Tidak apa-apa Mas, aku ngerti kok, selama ini Mas kerjakan untuk kami juga. Nia selalu saja begitu, padahal aku tahu selama ini dia juga merindukan saat-saat quality time seperti sekarang ini.
Mas, tumben bacaan kamu sekarang berbeda. Kedua bola mata Nia menatap pada cover buku yang kupegang. Berbeda maksudnya, Nia mengambil alih buku tersebut dan membuka beberapa lembar, melihatnya secara singkat. Biasanya kamu baca buku bisnis atau apalah, ini kan buku tentang sholat, Mas. Kamu, pandangannya kemudian beralih menatapku mencari jawaban. Aku pun mengangguk. Iya, aku mau sholat lagi. Sebelah tanganku kemudian merengkuh pundaknya. Nia menatapku heran sekaligus bingung. Tentu saja, karena selama ini dia juga tidak pernah sholat. Benarkah? Baguslah, ucapnya ambigu. Untuk beberapa saat kami saling diam hingga suara azan menggema. Sholat yuk, ajakku sembari melepaskan rengkuhan. Dahi Nia membentuk beberapa lipatan. Mungkin karena dia masih terkejut dengan keinginanku yang begitu tiba-tiba. Kamu sholat aja, Mas, ucap Nia. Menurutku ini adalah sebuah kalimat penolakan. Ya sudahlah, sebenarnya aku juga masih ragu untuk mengajak Nia. Sholatku saja belum benar. Imam macam apa aku ini? Aku segera beranjak menuju kamar, meninggalkan Nia yang diam terpaku. Biarlah saat ini ku mulai dari diriku sendiri terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan melihatku sholat, suatu saat nanti hatinya bisa terbuka. Saat sholat aku mulai membaca apa saja yang aku ingat pada setiap gerakannya. Banyak yang hilang dari ingatan, namun ketika dibaca kembali rasanya sungguh tak asing. Beruntung dulu ayah mengajarkan dan selalu mengingatkan kami untuk sholat. Bulir bening tiba-tiba mengaliri kedua pipi. Sekarang ayah telah tiada. Betapa selama ini aku telah melupakannya. Maafkan aku ayah, anakmu ini sudah sangat lama melupakanmu. Sholat saja tidak. Bagaimana mungkin aku bisa mendoakanmu di sana? Jika nanti kamu diberikan harta yang melimpah, istri yang cantik, anak-anak yang sukses, semua itu tidak akan ada gunanya jika kamu tidak sholat, nak. Sholat adalah kunci surganya, tutur ayah kala itu. Aku hanya bisa mendengarkan tanpa berkomentar. Bukan tidak mau, entah kenapa hatiku tidak tergerak saat itu. Setiap kali kami berkunjung ke rumah ayah dan ibu, ayah tidak pernah bosan menasihatiku. Mungkin karena dia tidak pernah melihat lagi aku sujud. Bahkan aku sendiri lupa kapan terakhir kalinya. Gus, kapan kamu akan sholat? Sebuah pertanyaan yang tidak ingin ku dengar. Karena aku akan melakukan sesuatu jika aku mau, bukan doktrin. Kesal juga sebenarnya, mengingat aku bukan anak kecil lagi. Rasanya ayah tidak perlu berlebihan seperti itu. Bukankah dosa ini aku yang akan menanggungnya sendiri? Kapan-kapan deh ya, jawabku ogah-ogahan. Umur kamu sudah berapa sekarang? Coba lihat, istrimu pun tidak pernah sholat. Bagaimana anak-anak kalian nanti? Lagi pertanyaan ayah yang biasanya membuat aku meledak. Sudahlah ya, lagi pula istriku kan tanggung jawab aku. Tidak perlu ayah pikirkan, entah ini merupakan sisi gelapku atau tidak. Emosi naik ketika ayah mulai membicarakan hal tersebut. Makanya kami jarang berkunjung ke rumah orang tuaku saat itu. Mereka sangat berbeda dengan kedua mertuaku yang mempunyai pikiran lebih terbuka dan modern. Justru karena itu, Gus, ayah sangat mengkhawatirkan kamu. Kamu itu kepala keluarga, tanggung jawabmu dunia dan akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulai deh, gak usah ceramah. Makanya aku malas ketemu ayah, dinyinyirin terus. Potongku kesal. Pria tua itu terdengar melafazkan istighfar saat aku memilih pergi menjauh darinya. Ayah memang ahlinya membuat tekanan darahku tinggi.